Kalau dia menabur, dia mengharapkan sesuatu yang dia nikmati dari hasil taburannya. Dan kalau apa yang dia rindukan tidak terjadi, dia akan menjadi kecewa dan dia tinggalkan komunitas itu. Orang dunia melakukan kebaikan itu supaya diselamatkan. Padahal Alkitab bilang gini, keselamatan itu bukan karena perbuatan baikmu. Keselamatan itu bukan karena usaha manusia. Keselamatan itu anugerah dan kasih karunia yang datang dari Tuhan. Kalau orang dunia berbuat baik, lakukan banyak kebaikan supaya nanti diselamatkan, supaya nanti masuk surga. Lain dengan kita. Kita melakukan kebaikan atau menabur kebaikan bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Beda, saudara. Nah, orang dunia kalau menabur, saya mau beritahu, orang dunia kalau menabur, ya toh, sebatas dia yang menikmati, saudara. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang menabur, Alkitab bilang apa yang kita tidak tabur pun kita tuai, saudara. Ada ayatnya, saudara. Kalau saudara sonde percaya, baca Alkitab. Ya, saudara. Saudara, Alkitab bilang begini, saudara. Alkitab ajarkan kita gini. Contoh dalam kisahnya Daud. Saudara kenal Daud? Kenal Daud? Saya tidak kenal Daud. Saya cuma tahu Daud sah. Di cerita Alkitab saya tahu Daud. Kenal persis Beson tahu. Beta kenal, Beson kenal. Beta cuma tahu dia sah. Daud. Tapi Daud memberi contoh yang baik. Saya belajar dan saya baca kisah tentang Daud. Apa yang Daud perbuat, saudara. Seluruh keturunan Daud, kalau saudara baca kisah raja-raja, mulai Tawarik, Imamat, kisah raja-raja, semua keturunan Daud, apa yang Daud taburkan, anak cucunya itu juga menikmati apa yang Daud taburkan. Contoh Abraham. Abraham bapak orang beriman. Ishak dan Yakub. Alkitab bilang kita adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan bagian dari ahli waris kerajaan Allah. Itu karena apa? Karena taburan, karena benih yang dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu bedanya kita orang percaya dan orang tidak percaya. Orang percaya tidak sekedar menabur, tapi generasi kita menikmati apa yang kita tabur, saudara. Itu yang dahsyat, saudara. Sekali lagi, saudara, orang dunia melakukan banyak kebajikan dan kebaikan supaya diselamatkan. Tapi kalau konsep orang Kristen, konsep anak-anak Tuhan, menabur bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan, akhirnya kita menabur, saudara. Kita lakukan banyak kebaikan, saudara. Dan saya baca di dalam Alkitab tentang menabur dan menuai. Semata tidak berbicara tentang di dalam dunia, tapi nanti, saudara. Apa yang kita tabur nanti kita tuai di dalam kekekalan. Tapi saya mau beritahu, saudara, riak-riak apa yang kita tabur, imbas dari apa yang kita tabur, akibat yang dari kita tabur, tidak hanya sekedar nanti kita tuai dalam kekekalan, tapi dalam dunia ini kita bisa menikmatinya, saudara. Saya alami itu dan saya punya banyak kesaksian tentang itu, saudara. Mari kita baca dulu. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Yang tidak bawa Alkitab jangan bilang amin. Beta kasih ingat sekali ya. Beta kasih ingat sekali. Datang gereja tuh ada dua hal yang harus perlu kita bawa. Masih ingat kok? Apa itu? Ada bawa kosonde. Alkitab bawa uang persembahan,
Siapa yang mampir di warung tadi pitukar uang besar jadi uang kecil? Ada ayat. Kita baca sebentar. Oke. Galatia pasal ke-6 ayat yang ke-7 bilang begini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang tabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, jelas apa yang kita tabur itu kita tuai, saudara. Alkitab ini tidak bilang kita tuai di sini, saudara. Tapi itulah Alkitab bilang ini, siapa yang menabur di dalam kedagingan, dia akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu, saudara. Saudara, kita semua yang ada di dalam rumah ini, dalam gereja ini, saudara. Apa yang kita tabur selama ini, saudara? Jika saudara menabur dalam roh, Tuhan bilang kau akan memperoleh hidup yang kekal dari roh itu, saudara. Nah, seringkali kita menyebut diri anak Tuhan, mengenal siapa Bapa kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi hidup kita yang kita kerjakan setiap hari tidak mencerminkan kalau kita ini anak Tuhan. Selalu kita menabur di dalam kedagingan, saudara. Apa itu? Apa itu hidup di dalam kedagingan, saudara? Amarah. Wih, papa kalau sumarah, kucing saya takut lewat. Mama kalau sudah buka undang-undang, tahu itu pohon putri malu? Tahu? Pernah lihat? Kalau sonto dia bagaimana? Dia langsung layu. Wih, kalau putri malu kusu dengar mama pun carewet. Sonde sentuh dia layu. Marah boleh, tapi kalau marah-marah sonde boleh. Ya toh? Kita menyebut diri anak Tuhan, tapi yang kita tabur kedagingan apa? Saya sampai 7 turunan, bila perlu 8. Beta sonde mau kenal dia. Di gereja menyanyi, puji Tuhan. Kalau lagu penyembahan orang belum menangis, kita cuma nangis. Tapi kalau lihat dia pun muka tuh, ketawa. Ada yang begitu di sini? Selalu yang kita tabur itu selalu yang berbicara tentang kedagingan. Tuhan bilang jangan, saudara. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itu sampah-sampah dunia kita kumpul baik-baik taruh dalam hati, saudara. Sabantar sudah salah ini, sabantar sudah sakit ini, sabantar sudah sakit itu, sabantar sudah segala macam yang timbul. Kenapa? Karena sampah semua kita tumpul. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Dendam, sakit hati. Tapi kita menyebut diri anak Tuhan. Tuhan bilang, hei, Allah tidak bisa dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang dituai. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Karena Tuhan kita kasih. Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Yang keberapa? Ulang tahun yang keberapa?
Dari saya lahir sampai sekarang 2000 tahun yang lalu terus Tuhan Yesus punya usia sonde tambah-tambah. Beta su 56 mau 57 Tuhan Yesus 2000 tahun terus. Umur berapa ulang tahun Tuhan Yesus, umur yang ke berapa? Ada yang tahu? Bapak beta cari di akte kelahiran sonde ada tahu Mama Maria taruh di mana kok. Sudah. Terserah umur berapa. Yang jelas dia sempat lahir dan dia pernah lahir. Amin. Itu kenyataannya dia lahir. Itu sebabnya kita memperingati hari kelahirannya. Tahu kok saudara kenapa dia harus lahir? Dia mengeluh wujud sebagai manusia. Dia tinggalkan suasana surga, tata, dia turun ke dalam dunia. Tahu kenapa? Sederhana, karena dia mengasihi kita, saudara. Kalau dia tidak mengasihi kita, kita tidak mungkin bisa selamat. Ada banyak ayat berbicara kepada kita. Kita tidak akan mungkin selamat kalau dia tidak turun ke dalam dunia ini. Sampai akhirnya terjadi perdebatan, Yesus itu manusia kah, Yesus itu Tuhan kah, Yesus manusia kah, Yesus itu Tuhan kah, manusia kah, Tuhan kah, juru selamat kah, juru apa kah, terserah. Ya nanti biar yang bagian dosen-dosen ko, yang sekolah-sekolah teologi ko yang menjawab. Kita yang sudah sekolah teologi kita cuma baca Alkitab saja, bilang aku ini Tuhan dan juru selamat, namanya Yesus Immanuel, Allah beserta kita. Oh dia sudah. Ya kan? Kalaupun nanti sampai di atas Yesus bilang begini, Bapa sayang lu tak salah. Mau bilang apa le? Ya toh? Tapi kita percaya Tuhan Yesus pegang kunci kerajaan surga. Kalaupun kita tak salah sebut dia Tuhan, karena dia yang pegang kunci, beta yakin dia tanggung jawab, dia buka pintu masuk. Sudah Bapak sama-sama dengan beta di sini. Beta yakin. Karena dia pegang kunci nah. Tuh kayak gereja ini yang pegang kunci ini Krismonto yang pegang kunci itu. Coba kalau ada jemaat yang datang orang sudah selalu kenal baik dengan Krismon, nah sudah teman baik dengan Krismon. Datang mau masuk gereja Krismon buka pintu ke sonde. Krismon mana Krismon? Krismon ada pergi baju, ada pergi jual oto Krismon. You know? Mon hari Minggu lebih jual oto kok mon. Datang buka pintu ke sonde. Be yakin pasti buka pintu. Karena kenal baik sama Krismona. Apalagi kita yang taat turut percaya Yesus. Yesus pegang kunci kerajaan sorga. Ya toh, perdebatan Yesus Tuhan kau bukan Tuhan terserah, yang kita tahu dia pegang kunci kerajaan sorga. Betul? Dia juga pegang kunci kerajaan maut. Betul? Karena kita percaya dia pasti buka pintu. Mari papa saya, mama, mari duduk sini. Kalau tidak di sebelah kanan, sebelah kiri sudah di bawah kaki Jubayam di dalam surga sudah. Ya kan? Ya toh. Ini orang berebut mau di sampingnya Tuhan Yesus lah yang mau. Beta bikin begini, masuk surga saya subai. Ya toh. Kalau dikasih mahkota ya puji Tuhan lah. Ya toh. Son kasih son apa yang penting masuk di dalam kerajaan sorga. Ya toh, saudara pilih mana? Masuk dalam kerajaan sorga atau masuk dalam kerajaan neraka? Mau yang mana? Mau sorga bukan? Nah percaya Yesus, jadilah teladan Yesus, hidup di dalam kasih, tabur yang baik. Amin. Tabur yang baik. Jika kita tabur yang baik, kita disebut diri anak-anak Tuhan. Kita akan tuai dari apa yang kita tabur. Itu janji firman. Dan itu bagian dari cermin bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Nah, berapa banyak hidup kita ini menjadi hidup jadi batu sandungan bagi orang lain. Di gereja kita menyanyi pintar. Tapi tidak ada lihat kasih sedikit pun di luar. Wih, kalau kita jangan tak salah. Jangan tak salah. Barat, ya kan? Kita menyebut diri anak Tuhan, hidup di dalam kebenaran, lampu merah kita lewat terus. Baru sepeda motor ada tulis I love Jesus, Jesus is coming.
Ready or not, Yesus is coming. Lampu merah kita terabas. Bapak, sonde malu kok. Tuhan bilang aku tidak dapat ditipu, saya tidak dapat dipermainkan. Seringkali kita pakai label-label yang begitu toh, tanpa kita sadar kita sedang mempermalukan Tuhan. Sepeda motor tulis besar-besar Jesus is coming. Ready or not. Pada sekolah bahasa Inggris dapat 3 nak. Tanya Bu Sri itu. Gitu. Kita pun sepeda motor pun kaca oto tulis pakai bahasa Inggris sekolah sentamat. Orang tanya apa dia mengerti, pokoknya kita ikut sah. Makanya lampu merah kita main lewat terus. Lampu merah suruh berhenti, makanya tidak salah nih COVID ini ajar kita bagaimana cara cuci tangan. Ya toh, dari kecil sampai besar sudah tua begini baru orang Amerika kasih tahu ajar cuci tangan nih. Coba pikir baik-baik. Itu peristiwa COVID kemarin tuh, semua yang kita lakukan diajar ulang lagi sama kita. Kenapa? Itu menjadi peringatan bagi kita. Kita yang menyebut diri anak Tuhan. Kita yang menyebut diri anak Tuhan. Hidup kita tidak mencerminkan buah roh itu. Kasih itu. Nah, berbicara tentang tabur tuai. Dasar kita mengerti. Kalau kita menabur bukan supaya kita diselamatkan. Tapi karena kita sudah diselamatkan. Maka kita impartasikan keselamatan itu lewat perbuatan baik. Saudara. Lebih jauh, lebih dalam, Alkitab bilang gini, jika engkau tabur sedikit, engkau tuai sedikit. Jika engkau tabur banyak, engkau tuai banyak. Amin. Saudara melotot di embeta, ini saudara percaya kok sonde. Itu ada ayat begitu. Mari kita baca 2 Korintus. Saudara ini seperti kayak lihat beta kayak son percaya kok apa kok. Apa sonde pada dengar khotbah begini kok. Bapak Gembala khotbah ulang minggu depan nih. Ini lebih sekolah teologian lebih mungkin lebih mendalam ketimbang beta yang sekolah nih. Ya kan? Mari kita baca. 2 Korintus. Sudah kok? Dua Korintus 9, sorry. Oh. Sudah dapat kok? Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Ayat ke-6 mulai. Camkanlah ini. Orang yang akan dan 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Amin. Saudara lihat, orang yang tabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang tabur banyak akan menuai banyak. Saudara, saya punya kesaksian. Saudara, berbicara soal tabur tuai, saudara. Ini pekerjaan bukan baru saya lakukan di sini, saudara.
Dari dulu, saudara. Sebelum saya menikah pun sudah saya lakukan itu. Setelah saya menikah saya lakukan itu, saudara. Yovan tahu, saudara. Yovan tahu. Tapi sebelum saya bergabung dengan gerejanya Yovan waktu itu, Yovan kita, saya tinggal di Citraland, saudara. Setiap doa malam saya selalu jemput jemaat, saudara. Jadi dari Citraland pergi ke Waru, kalau saudara yang tahu di Surabaya itu dari Surabaya Barat pergi ke Waru dan jemput jemaat yang ada di Waru terus bawa ke gereja, saudara. Datang paling cepat, pulang paling terakhir. Kenapa? Karena setelah habis doa malam saya harus ngantar mereka pulang lagi satu-satu, saudara. Hari Minggu pun demikian. Jemaat yang sakit, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Ya. Baru-baru ini Tuhan ingatkan saya, saudara. Kan baru-baru ini saya ini kan touring, saudara. Touring. Dari Waingapu tembus sampai ke Surabaya, Bangkok, Kuala Lumpur, Penang, kembali ke Surabaya, Labuan Bajo kembali ke Waingapu, saudara. Waktu hampir 1 bulan lebih, saudara. Nah, saya mau bersaksi begini, pada waktu saya touring pertama kali berangkat dari Waingapu menuju ke Aimere, karena saya ambil ferry yang Aimere, saudara. Waingapu, Aimere, dari Aimere istri saya bilang begini, saya kepingin lihat Wairebo, karena 5 tahun dia bermimpi kepingin kayak Wairebo, saudara. Mimpinya itu tergenapi, saudara. Mimpinya menjadi kenyataan, kita pergi di Wairebo. Di Wairebo jalan kaki di dalam hutan 4 jam. Ya toh, bukan jalan rata, jalan mendaki begini nih. Ya, sebagian jalan bagus, sebagian jalan sonde bagus, jalan setapak di bawah. Aduh, itu dalam sekali jurang. Mama, ini ibu pada begitu, kalau pi Wairebo beta angkat tangan, angkat kaki, betson mau. Karena mam tua supaya pi Wairebo. Tapi Mama Aci kapingin pi Wairebo. Dia bilang, beta su 5 tahun mimpi Wairebo. Negeri di atas awan. Padahal itu negeri son atas awan. Di bawah lembah. Karena gunung kiri, gunung kanan, itu kampung di tengah-tengah nih. Ada di situ. Percaya, beta dari sana. Beta cerita percaya. Beta dari sana. Nah. Jadi yang saya mau kesaksian bukan itu, saudara. Waktu dalam perjalanan menuju ke turun dari Wairebo, nginap 1 malam di Wairebo dan mau pergi. Nah, saya ini kan touring jalan darat pakai Fortuner ke Surabaya. Mama Aci kepingin lihat itu gua Danau Renggoko, danau apa itu, air laut di bawah, gunung di atas. Ada lubang gua masuk di dalam, ada air laut. Oh, ada air asin di bawah, di atas ada air laut. Kapingin mam tua, kapingin. Saya kapingin makan nanas karena saya makan nanasnya Labuan Bajo, enak, besar, manis. Beli mau banyak takut, beli 1 coba dulu. Sudah coba manis, enak, mau beli, waktu tidak cukup. Kenapa? Karena saya harus hitung, saudara. Ferry dari Sumbawa pergi di Mataram itu jam berapa? Jadi saya kalau jalan harus tentukan berapa jam sampai di situ, saudara. Jadi yang satu ini ibu WBI wilayah timur, teman sepelayanan, teman kerja saya di gereja, dia juga diaken, majelis, ketua koordinator ibadah, saudara. Sama-sama kita jalan 1 mobil, kita berempat. Dia kepingin nginapnya di Mataram, tidak mau nginap di Bima, saudara. Nah, istri saya bilang tidak bisa, kita harus istirahat. Karena Mama Aci ingat Bapak Ongko kan sudah ada umur toh, jadi soalnya bisa terlalu harus nginap. Dia bilang jangan nginap terlalu, beta terlalu banyak persiapan. Nah, dia bilang terjadi. Saya laki-laki di antara 2 keinginan perempuan ini bingung. Mama Aci bilang kita harus istirahat. Jangan jalan terus kayak orang kesetanan, harus nginap.
Ibu bilang kita harus jalan sah. Karena apa? Karena beta kurang persiapan, kita nginap di Labuan Bajo sah. Mama Ci bilang kita ini sudah jalan-jalan mau lihat sedikit yang lain koson bisa. Saya bilang sudah begini, kita tanya Ferry sah. Kalau Ferry berangkat pagi, kita nginap di Bima. Karena dari pagi jam 10 sampai di Bima jam 4 sore, jam 5, jam 6 sore baru sandar. Saya sudah bilang saya tidak mau jalan malam, sukawe dana. Mata susun terlalu awas lihat. Jadi kalau malam kita tidur, ya toh. Wih, Ibu Afandi yang ikut WBI kemarin, dia son bisa omong apa-apa, dia cuma nunut nah. Dia kan satu mobil kok, besok takut ingin sudah bapak biar beta jalan kaki sah, ya toh. Tapi dia cuma ngomong gitu, dia diam sah sudah. Mama Aci justru mulai muka asam, kok terlalu banyak makan sayur asam, kok karmana muka terlalu banyak asam, dan keinginan sudah tercapai toh. Nah beta sendiri kepingin makan nanas, sudahlah. Nanas nanti sah, ya kan nanti saya sudah terlepas. Daftar di ASDP. ASD bilang, Bapak, Ferry jam 10 pagi. Ferry jam 10 pagi, Bapak jam 7 pagi harus ada di pelabuhan supaya antri. Oh baik. Wih, Mama Aci, pemuka seperti kayak orang makan belimbing kecut kok. Pernah lihat orang lagi makan belimbing kok? Beta pun teman satu diam 1000 bahasa. Berpikir dia ini kok sudah jadi patung kok, jadi apa? Son bisa omong kenapa? Harus nginap kan? Sudah, bisa aja bikin kau bikin suasana kau cair, sonde cair-cair. Semua diam biasa. Sudah. Malam. Jam 7 petugas ASD telepon. Ongko. Iya. Kenapa? Beta pikir dia mau kasih, dia bilang, beta sudah tahu. Besok jam 7 harus ada di pelabuhan. Karena taman baik orang Sumba. Bukan ongko. Bukan. Saya bukan mau ngomong itu. Kenapa? Ferinya mundur ongko. Bukan pagi ongko. Tapi jam 10 malam nanti ongko. Mama Aci muka persis kayak princess kok karena senyum lebar. Sampai pakai bibi merah kok tak salah lah di sini. Ibu satu bilang begini, jadi bagaimana kalau kita berangkat malam ibu sampai di Sape itu pagi ibu. Jadi kita tidak tidur di Bima, kita tetap tidur di Mataram. Wih, Mam tua pemuka. Yes. Beta yakin bepun Tuhan. Kemarin kenapa lu pemuka begitu? Hari mulai yes. Tuhan berkati. Saudara, Tuhan membuat semuanya indah. Itu hasil dari mana? Taburan dengan sukacita mendatangkan berkat. Bukan nanti. Kemarin saya nikmati taburan itu, saudara. Akhirnya apa? Yang kepingin makan nanas bisa makan nanas kosonde. Bisa kosonde. Bisa, karena berangkatnya bukan pagi, berangkat malam, siang bisa makan nanas toh. Beta beli 4 biji memang. Taruh di auto sepanjang jalan kita makan nanas. Mama Aci bisa pergi lihat itu gua Rengko, gua Rengko. Masuk di dalam lihat gua memang bagus. Orang berenang di situ memang aneh juga, kolamnya sudah besar tapi air asin, saudara. Laut ada di bawah tapi ada air asin di atas gunung. Wah, goanya begitu indah cantik seperti kayak di Cina yang punya goa itu ada airnya menetes itu, dia punya reliefnya bagus sekali. Naik perahu di sana. Dan Tuhan juga menjawab, dia son jadi tidur di Bima tapi tidurnya di Mataram. Tuhan itu ajaib bukan? Saya mau beritahu. Apa yang kita tabur kita tuai. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara, jangan jemu-jemu untuk menabur. Nah seringkali kita itu kan begitu kan. Kita sudah berbuat baik, kita sudah menabur kebaikan. Akhirnya apa?
Kita menjadi marah, kita menjadi putus. Kenapa? Karena pada waktu kita menabur sepertinya saudara, orang tuh memanfaatkan penaburan kita. Akhirnya apa? Kita berhenti untuk tidak menabur. Kita berhenti untuk tidak berbuat baik. Kita berhenti untuk tidak lakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Kita berpikir, percuma ini orang. Air susu dibalas air tuba kok. Ya kan? Alkitab bilang gini, akan tiba saatnya jika engkau tidak menjadi lemah dan putus asa. Saudara. Itu sebabnya kita terus menabur. Orang mau berbuat baik, orang mau respon baik, orang mau memanfaatkan kita, tidak manfaat kita, terserah. Yang penting kita terus berbuat baik, saudara. Dan saya percaya, saudara, berkat itu turun dan berkat itu tidak pernah lewat dari hidup kita. Bukan tidak sekedar nanti, saudara. Sekalipun Alkitab tidak pernah menjanjikan nikmati hari ini, tapi riak-riak itu, saudara, kita nikmati, saudara. Karena saya percaya apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Saya banyak kesaksian soal tabur tuai. Itu sebabnya sampai detik ini saya tidak berhenti untuk menabur. Dan orang yang menabur tidak pernah berkekurangan. Saya alami ini. Setelah gereja ini selesai, kita bangunnya di Mikitimbi, saudara. Saudara tahu, puji Tuhan, Tuhan percayakan hari ini ada 3 gereja yang saya renovasi di Sabu. Saya mau beritahu saudara, sampai detik ini taburan saya tidak pernah sia-sia dan saya tidak pernah kekurangan. Karena Alkitab bilang orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan pula membawa berkas-berkasnya. Itu janji Tuhan, saudara. Kapan itu, saudara? Saya yakin dan saya percaya semenjak kita hidup dalam dunia ini, kita pasti menikmati itu. Kenapa? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Dia mengerti manusia hidup itu butuh makan minum. Dia mengerti itu semua. Tapi satu hal yang dia mau, tidak hanya sekedar kita menghayal, tidak hanya sekedar kita bermimpi, tapi ada sesuatu yang kita berbuat, tindakan menabur, saudara. Karena orang yang menabur dia pasti menuai. Berapa banyak di antara yang ikut grup Jalan Jati? Yang tidak ikut grup Jalan Jati, angkat tangan. Gereja ini ada grup jemaat, saudara. Coba angkat tangan. Yang sudah ikut, tidak ada yang ikut. Ini orang Indonesia kok orang Barat. Mengerti bahasa kok sonde. Siapa yang punya HP yang belum ikut grup Jalan Jati, coba? Punya HP tapi belum ikut. Mama belum ikut. Minta sama admin, masukkan saya dalam grup Jalan Jati, saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mau bilang begini. Sebentar kita mau bikin ulang tahunnya Tuhan Yesus toh. Ulang tahunnya Tuhan Yesus toh. Betul kok sonde? Mau bikin ulang tahun kok sonde? Mau? Terus ulang tahun ini mau bikin makan-makan kok atau mau bikin kering-kering sah? Ulang tahun ini mau makan-makan kok sonde? Hah? Mau bikin makan-makan? Mau? Bapak Ibu, kalau mau bikin makan-makan betanya mau daging babi kok daging ayam. Mau pakai babi kok pakai ayam. Mau babi mau ayam. Mau dua-dua. Mau. Itu babi datang sendiri kok. Jujur. Di grup Jalan Jati ini beta pu hati sedih. Tapi beta harus tahan diri. Hanya gara-gara mau bikin Papa Yesus ulang tahun, mama tua dong suruh coba jual masak ke semakau. Tidak salah. Coba saudara renungkan sedikit. Ini mau bikin Papa Yesus ulang tahun.
bajual dadar gulung, bajual es kelapa muda. Jemaat begini banyak nih. Ulang tahun Papa Yesus kepingin babi dan ayam. Pak, Bu, babi sun datang sendiri. Saudara suruh pergi Bapak Gembala, pi peranggang melolo pegang dengan iman, minta kok Bapak berapa babi, beta bayar pakai iman, bab tua sudah pulang, kita pi ketemu dia di rumah sakit, kenapa? Itu jual babi lapis dia. Butuh doi. Betul kok sonde? Pakai ayam. Jangan saudara pikir bapak tua piara ayam banyak lu mekapi makan ayam. Beta sudah ayam suka neripua. Jamaah kalau boleh saya sarankan mau bikin ulang tahun Papa Yesus kita ini berapa banyak coba, berapa banyak coba. Kalau hanya untuk babi sama ayam, aduh kasihan ini ibu-ibu piba jualin barang. Satu malam beta ini menangis. Seperti Tuhan omong dalam hati saya. Seperti Tuhan omong. Kalau untuk ulang tahun saya saja kalian berat, tidak usah bikin ulang tahun. Yang penting engkau sadar aku hadir untuk menyelamatkan kamu. Yang penting umat ini tahu aku cinta kamu, aku hadir. Tapi hanya bikin ulang tahun gereja, kita harus tuduh satu-satu, todong satu-satu. Tuhan bilang tidak usah bikin. Kalaupun kalian tidak bikin, tidak mengurangi cintaku pada kamu. Kalaupun kamu tidak merayakan hari kelahiranku, itu tidak mengurangi kasihku dan pengorbananku kepada kamu. Di kamar hotel tanpa sadar, saya bilang Tuhan ampun. Dia buka seperti kayak satu penglihatan. Kau lihat pada waktu kau bangun gereja itu. Dari mana dana itu? Itu habis miliaran. Tidak ada satu proposal pun yang kamu jalankan. Aku tunjukkan bahwa aku Allah yang berkuasa. Apa yang kau tabur, yang kau tuai. Tapi kalau hanya untuk bikin ulang tahun saya dan kalian harus semua berkorban seperti itu. Tidak usah. Kalaupun kalian tidak merayakan hari ulang tahun, hari kelahiran, hari Natal itu pun tidak mengurangi kasih sayang Tuhan. Saya berlutut, saya bilang Tuhan ampuni. Ampuni. Seolah-olah hati itu berbicara. Engkau yang sedang merenovasi sekian banyak gereja, berapa banyak hartamu yang terkuras? Engkau tidak kekurangan kan? Itu sebabnya tadi malam sudah di grup Jalan Jati saya tanya perlu berapa biaya yang dibutuhkan. Karena saya sudah tidak tahan lagi. Sudah dirincikan berapa biaya yang dibutuhkan. Kalau hanya untuk bikin perayaan Natal, harus seperti itu. Tuhan bilang, kalaupun engkau tidak bikin, tidak merayakan itu, tidak mengurangi sedikit pun kasih sayang dan cintaku kepada. Aku tidak pernah tarik kembali keselamatan itu. Tak kau berikan dengan ikhlas dan tulus hati. Tapi setiap orang yang menabur, dia pasti menerima. Jika engkau menabur sedikit, engkau akan tuai sedikit. Jika engkau menabur banyak, engkau akan tuai banyak. Mari kita milih jemaat yang dewasa. Tahu dan mengerti kenapa dia harus hadir dan dia kenapa harus lahir. Semua untuk kepentingan kita.
Semua semata-mata demi kita dia lakukan itu, saudara. Tapi apa yang telah kita buat? Kita tidak pernah berbuat sesuatu. Bahkan hidup kita ini pun tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Kita renungkan. Saya rindu. Saya rindu. Kalau boleh. Semua jadi penitia untuk merayakan Natal. Karena Tuhan yang kita rayakan bukan Tuhannya penitia Natal sendiri, tapi Tuhan kita semua. Saya rindu dan saya mau. Tapi kalaupun tidak ada yang mau, Tuhan bilang tidak buat perayaan pun tidak mengurangi kasih sayang kepada kamu. Tapi kalau kita mau buat, mari kita lakukan itu dengan kerelaan hati. Dengan sukacita, tanpa paksaan. Perbuatannya dengan sukacita itulah yang mendatangkan berkat yang menarik berkat Tuhan turun. Amin. Amin. Kerinduan hati saya. Mari kita menjadi jemaat Jalan Jati, jemaat yang berubah. Jemaat yang dewasa. Yang mengerti kenapa harus kita yang diselamatkan. Kita boleh melihat kebesaran Tuhan turun ke dalam dunia ini. Saya rindu. Saya rindu. Kita semua kumpul. Dan kita mulai membicarakan apa yang harus kita buat. Kalau memang harus ada makan-makan, saudara. Berapa banyak kita semua ini? Berapa sih harga babi? Berapa sih? Betul? Karena perayaan ini jangan dibebankan semata-mata untuk panitia, tapi kita semua harus terlibat. Saya pun ingin tahu gereja ini punya kas apa enggak sih? Kalau gereja punya kas, uang itu disimpan untuk apa? Keluarkan semua. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai untuk kebesaran nama Tuhan. Pakai dan nikmati semua jemaat bersuka cita. Jangan simpan, untuk apa disimpan, untuk apa? Ini gereja bukan perusahaan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kecuali memang tidak ada kas, mau bilang apa? Kalau ada dipakai. Pakai. Saudara, sekali lagi. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saya punya pengalaman banyak soal tabur tuai. Dan semua yang saya ucapkan bukan untuk kesombongan, tidak. Tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya orang yang menabur, itu pasti menuai. Tapi dasar taburan kita harus benar. Taburan kita, perbuatan baik kita yang kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan. Tapi kita ini sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, kita lakukan perbuatan baik. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.